Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh kembali menjumpai Anda di acara Dia Jawaban. Ya, masih di suasana memperingati Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari-hari ini tentu kita menantikan saat memperingati bagaimana Yesus naik ke surga. Kita masih juga diselimuti atau diancam wabah epidemi COVID-19. Ya, jadi bukan kebetulan kalau wabah ini menyerang ya bangsa Indonesia, karena bulan-bulan ini jemaat Tuhan diajar untuk beribadah, berbakti di rumah. Ada yang bersaksi kepada saya, ya, menyampaikan curhat kepada saya, mengatakan bahwa ibadah di rumah, sekalipun yang khotbah sama, gembala, tapi kurang kusuk. Nah, itu saudara. Jadi memang kita perlu beribadah itu berjumpa dengan Tuhan. Nah, gembala, pendeta, pengkhotbah, itu hanya sarana. Tapi bagaimana kita beribadah bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi tidak ditentukan suasananya di rumah atau di gereja. Tapi kalau kita berbakti, kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Nah, kali ini Dia Jawaban hadir bersama saya, Pastor John George Nicholas, Master Teologi. Shalom, Pastor. Shalom, Pak Ya. hambanya. Beliau ini asli Kamerun ya. Benar. Kamerun itu di Afrika. Afrika Tengah. Afrika Tengah. Kalau di lingkungan rumah saya ada kontrakan orang-orang Nigeria. Nah, mereka suka main bola di lapangan Palem sana. Selalu kalau hari Sabtu saya tidak asing ya dengan teman-teman dari Nigeria. Ya, kami biasanya cuman bertegur sapa kalau pagi saya olahraga. Ya, kali ini narasumber saya import dari Afrika, tapi tentunya sudah lama tinggal di Indonesia. Kita akan berbicara tentang kebangkitan Kristus yang menjadikan segala sesuatu baru. Jadi tema kali ini, kebangkitannya menjadikan segala sesuatu baru. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan membahas bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadikan segala sesuatu baru, seperti biasa kita akan menikmati satu pujian yang akan mengawali jumpa kita. Buka hati saudara, terima lawatan Tuhan melalui hadiratnya lewat pujian berikut ini. Rajaku, Tuhanku Yesus, lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu, lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu, ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan, Rajaku, Tuhanku Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan.
Demikian tadi sahabat Tirta TV satu pujian yang sudah mengawali jumpa kita. Baik, kita akan mendengar satu kebenaran, kebangkitannya menjadikan segala sesuatu baru oleh Pastor John George Nicholas. Saya persilahkan Pastor untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Thomas. Jadi sesuai dengan tema kebangkitannya menjadikan segala sesuatu baru, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 5. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 5 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara, berbicara Paskah, kita semua tahu di dalam Perjanjian Lama berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir di mana mereka adalah budak untuk menuju kepada tanah perjanjian, dan di mana Tuhan mengizinkan ada yang namanya wabah di sana, di mana anak sulung dibunuh oleh malaikat maut, tetapi kepada orang Israel secara khusus oleh perintah Tuhan, oleh karena mereka menaruh yang nama darah anak domba di ambang pintu, mereka selamat dari kejadian itu. Jadi Paskah artinya melewati maut. Tetapi dalam perjanjian baru, Paskah kita rayakan sebagai peringatan atas kebangkitan Kristus. Dan bicara kebangkitan tentunya tidak lepas dari yang namanya kematian. Karena tanpa kematian tidak ada yang namanya kebangkitan. Oleh karena itu ada 3 hal yang saya temukan dan saya rasa sangat penting untuk kita sama-sama renungkan di momen yang sedang genting ini, di mana virus corona juga mengancam manusia, saudara. Ada yang pertama yang saya temukan, apa saja yang dijadikan baru oleh kebangkitan Kristus. Yang pertama yang saya catat adalah oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita telah dijadikan baru. Saya mengulangi, oleh kebangkitannya, kehidupan kita telah dijadikan baru. Kita bisa melihatnya di ayat yang ketiga, di mana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi jelas di sini dikatakan kita telah dilahirkan kembali. Kita telah diberi suatu hidup yang baru, yang berbeda dengan yang lama. Karena kita tahu manusia setelah jatuh dalam dosa, dalam hal ini Adam, kehidupan manusia dikuasai oleh dosa, sehingga manusia itu kecenderungan hatinya adalah membuat kejahatan, kata Alkitab. Oleh karena itu dalam kebangkitan Yesus, tentunya melalui kematian yang sudah dialami dan darah yang telah dicurahkan di kayu salib, kehidupan kita yang percaya kepadanya sesuai ayat 5 telah dilahirkan kembali. Dilahirkan dari atas, dari Tuhan itu sendiri. Sehingga manusia memiliki kehidupan yang berbeda dengan yang lama. Maka 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, dan sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi kehidupan kita telah diperbarui, telah dijadikan baru oleh kebangkitan Kristus. Yang tentunya kita harus sangat bersyukur. Walaupun saat ini ada masalah pergumulan atau sakit yang sedang menimpa dunia ini. Ini yang pertama yang dapat saya sampaikan di poin ini. Yang kedua, oleh kebangkitan Kristus, pengharapan kita telah dijadikan baru. Pengharapan kita telah dijadikan baru. Ayat yang sama berkata, ayat 3,
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup, perhatikan baik-baik, yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan artinya bukan sekedar dianugerahkan suatu kehidupan yang baru, tetapi pengharapan kita pun dijadikan baru oleh Tuhan dalam kasih-Nya. Karena sebelumnya manusia dalam dosa tidak punya pengharapan apapun, oleh karena kehidupan di dalam dosa mengakibatkan hukuman yang disebut maut dan yang merupakan suatu kepastian. Tetapi ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan kembali oleh kebangkitan-Nya, dalam kehidupan kembali yang diberikan, Tuhan menyatakan juga pengharapan yang baru bagi manusia yang telah ditebus-Nya. Jadi itu bukan sesuatu yang kosong, tetapi di dalam kehidupan yang baru itu didapati sebuah pengharapan yang sangat-sangat baru buat manusia. Maka Paulus berkata sebelumnya di dalam Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa? Sebelum ada kematian dan kebangkitan Kristus, manusia benar-benar telah tidak ada harapan apapun. Manusia hidup, makan, minum, pakai, akhirnya tidak ada tujuan yang pasti. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang kita peringati, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa bukan sekedar kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan, tetapi pengharapan kita menjadi baru. Tentunya pengharapan dalam hal apa yang disebut baru, saudara? Bukan pengharapan akan dunia ini dan segala isinya. Itu berkaitan dengan pengharapan dari atas, pengharapan di sorga, pengharapan tentang kehidupan yang kekal, saudara. Maka ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bukan di bumi. Pengharapan yang baru itu berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, berkaitan dengan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus dan korbannya, kebangkitannya. Sehingga saudara, fokus kita melalui pengharapan itu mulai menjadi mengalih kepada al-al ilahi, bukan hanya duniawi. Karena Alkitab mencatat bahwa dunia ini dan segala isinya adalah fana dan sementara. Sedangkan ayat 4 dengan tegas menyatakan bahwa kita menerima bagian yang tidak dapat binasa. Semua yang di bumi pasti binasa, langit akan runtuh, segala sesuatu akan sementara, tetapi dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Artinya berbicara tentang kekekalan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, apa saja yang dijadikan baru oleh kebangkitan Kristus. Yang ketiga, saya catat oleh kebangkitan Yesus Kristus, pelayanan kita dijadikan baru. Oleh kebangkitan Kristus, pelayanan kita dijadikan baru. Kita bisa melihatnya di dalam 2 Korintus 5, ayat 15 sampai 16. 2 Korintus 5, ayat 15 sampai 16. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi judul perikop itu bicara tentang pelayanan untuk pendamaian, tentunya yang dikerjakan oleh Kristus sendiri. Maka dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, bukan hanya untuk kita orang Kristen atau orang percaya, tetapi untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, tentunya dalam hidup yang baru yang Tuhan berikan melalui iman tadi, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, berbicara tidak lagi hidup untuk kepentingannya, tidak lagi hidup untuk egonya, tidak lagi hidup untuk rencana pribadi, tetapi mulai hidup untuk rencana Allah yang berbicara orang secara luas, yang berbicara kebersamaan. Sehingga dikatakan, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita.
Karena Yesus sendiri memberi teladan. Kalau Yesus memikirkan dirinya, dia tidak datang di bumi karena dia adalah Allah yang Maha Kudus dan tidak dapat memandang dosa. Tetapi karena kasihnya kepada kita, dia rela datang di bumi menjadi manusia. Kalau Yesus memikirkan dirinya, dia tidak mati di kayu salib karena manusia yang mau ditebus pun menghinanya, menolaknya, menyatakan dia sesat dan seterusnya. Tetapi Yesus fokus kepada apa yang menjadi tujuan. Tujuannya adalah menyelamatkan kita sehingga dia tetap melayani kita. Dia berkata dia datang untuk melayani dan bukan melayani. Sehingga di dalam poin ini kita perlu memahami bahwa pelayanan yang kita lakukan hari ini berkaitan dengan kebangkitan Kristus adalah pelayanan yang fokus kepada rencana Allah dan bukan rencana kita. Yang memikirkan orang lain dan bukan diri kita. Yang memandang segala sesuatu seperti Tuhan memandang dan bukan dengan cara manusiawi kita. Haleluya. Oleh karena kalau kita memahami ini, orang lain tidak lagi akan kita menghakimi, tetapi kita akan memandang mereka berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Pastor, ini mungkin saya potong sedikit ya. Boleh. Tadi ada 3 hal kita Ya. mendapatkan nih. Kebangkitan Kristus artinya pertama kita menjadi baru dalam hidup. Mungkin saya perlu jelaskan apa yang dimaksud dengan hidup yang baru. Betul. Sebagaimana bagaimana kita dulu hidup yang lama, mungkin ya sudah menjadi Kristen, percaya Yesus, tapi habis gereja kita masih mabok. Habis gereja masih pukul istri. Ya. Habis gereja baru di tempat parkir sudah ribut dengan orang lain. Nah, harusnya kuasa kebangkitan yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan ini menjadikan hidup kita baru. Secara real, kita berubah. Hidup yang lama, yang keras, yang suka marah, suka tersinggung. Betul. Itu berubah menjadi baru dalam hal ini. Nah, lantas yang kedua, kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Pastor Nicholas tadi, Iya. selain hidup baru, perubahan hidup, buah pertobatan kita kan perubahan hidup. Betul. Jadi yang orang rasakan itu berbeda. Dulu waktu belum Kristen, ini suka mabok. Dulu waktu belum Kristen, suka melawan suami. Kalau bagi yang perempuan dulu, ibu itu suka gosip. Tapi begitu kenal Kristus, dan tentu mengenal kuasa kebangkitan yang mengubah hidupnya, dia menjadi baik. Tidak suka ngomongin orang, malah bersaksi. Nah, yang kedua, selain perubahan hidup, karena hidupnya sudah menjadi baru, kebangkitan Kristus tadi pastor katakan pengharapan yang baru. Biasanya orang kan berharap kalau sakit sembuh, kalau miskin belum punya rumah kontrak dapat rumah baru, ya entah itu kredit, entah itu beli. Nah, pengharapan baru karena kebangkitan Kristus. Jadi kita diingatkan bahwa di samping hidup kita yang fana, ini ada realitas hidup yang kekal. Amin. Kita menaruh pengharapan di dalam Kristus yang sudah bangkit. Artinya kebangkitan Kristus itu di minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa bukan hanya bersifat historis, sejarah dunia yang pernah terjadi, tetapi kebangkitan Kristus melegalkan kebangkitan kita kelak setelah mati, bukan akhir dari segalanya. Amin. Melainkan awal atau gerbang memasuki kekekalan, hidup yang kekal selama-lamanya. Dan itu artinya kita menghadap pengadilan tahta Kristus. Amin. Nah, kebangkitan Kristus di sini melegalkan kita juga yang fana manusia, kita akan mati dan bangkit. Dan pengharapan kita kelak bersama dengan Kristus di mana tidak ada air mata, tidak ada duka. Sementara kita di dunia ini semua kita berjuang. Nah, yang ketiga menarik sekali. Kebangkitan Kristus ini memperbaharui pelayanan kita. Dulu kita maunya ya sudah jadi jemaat orang Kristen, tapi maunya dilayani. Kalau sakit didoakan, kalau menikah diberkati, bahkan mati dikuburkan gitu. Tapi kebangkitan Kristus memperbaharui pelayanan Kristus. Tadi Pastor Nicholas mengatakan bahwa Kristus sendiri tidak hanya memperdulikan dirinya sendiri, Amen. melainkan memperdulikan orang lain. Jadi
sahabat Tirta TV yang Tuhan kasih, ada 3 berkat yang kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan yang dipercayakan, disampaikan oleh Pastor John Jos Nicholas. Beliau adalah Gembala GBI Taman Semanan Parakletos, Taman Palem Lestari. Gembala GBI Parakletos Taman Palem Lestari Cengkareng. Kita sudah diberkati dengan 3 hal. Nah, mungkin dalam waktu yang singkat, Pastor mungkin lebih menjelaskan lagi dari 3 hal yang saya sudah garis bawahi tadi, bahwa kita dibaharui dari hidup yang lama, yang suka memberontak, tidak patuh, tidak taat, lalu pelayanan kita juga dibaharui, pengharapan kita sekarang bukan hanya pada barang dunia fana, tetapi menghadapi realitas kekekalan. Kelak kita harusnya berharap boleh bersama-sama dengan Kristus atau diadili dan masuk neraka. Mungkin ada hal lain yang bisa memberkati pemirsa Tirta TV. Oke, baik. Pendeta Thomas, terima kasih. Jadi saya sangat diberkati dengan khotbah yang minggu lalu dan dengan penjelasan tadi, dan kelahiran baru terbukti ada yang namanya buah roh, di mana Pendeta Thomas tadi jelaskan dari kasar jadi lembut, dari orang yang cuek menjadi ada tanda kasih. Artinya kelahiran baru itu benar-benar adalah sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Dia nyata dan tidak bisa pura-pura. Dia akan ada buahnya yang mulai dilihat, sehingga firman Tuhan katakan kita akan mengenal seseorang dari buah yang dia munculkan. Jadi itu poin pertama. Jadi kelahiran baru itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan beri. Tetapi anugerah itu pasti akan mulai dilihat oleh orang lain, karena orang lain akan menikmati hal itu karena dia bersifat berkat. Jadi lahir baru yang dimaksud hidup baru itu lahir baru. Lahir baru di dalam kasih Tuhan. Baik. Nah, jadi orang akan menikmati karena dia bersifat berkat dan pasti menjadi terang buat orang lain. Jadi yang kedua, di saat dikatakan pengharapan, saya tahu semua manusia punya pengharapan tertentu. Seperti dijelaskan tadi, ada yang mau rumah baru, ada yang mau mobil menikah, baru, ada yang mau ini dan itu. Itu tidak salah, karena itu adalah hal-hal yang kita butuhkan sementara kita ada di bumi. Tetapi pengharapan yang dibahas oleh firman Tuhan yang kita renungkan hari ini membawa kita untuk bukan saja fokus kepada hal lahiriah, tetapi lebih daripada sebelumnya, mata kita tertuju kepada perkara ilahi, kepada janji Tuhan yang kekal itu, kepada tempat yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan Yesus melalui firman yang dia janjikan. Haleluya. Di sanalah poinnya. Jadi kita boleh mengharapkan banyak hal, tetapi ingat baik-baik kita mencatat bahwa apa gunanya kalau kita mendapatkan seluruh dunia, tetapi kita tidak mengalami yang namanya keselamatan. Artinya itu adalah yang paling tertinggi. Yang terakhir, pelayanan itu penting karena hari ini banyak orang melayani dengan motivasi kadang-kadang yang salah. Kita tidak menghakimi. Artinya ada orang yang melayani cari popularitas, ada orang yang melayani cari keuangan, ada orang yang melayani. Mungkin ada contoh di dalam Alkitab, itu Yunus. Betul. Dia melayani tanpa kasih Tuhan. Dia memang melayani tapi melakukan tugas. Ya. Dan banyak setuju, orang. Pak Pendeta. Ya. Maka Yunus ketika diutus Tuhan memandang orang di mana diutus itu dengan cara Yunus sendiri. Iya. Dia tidak memandang mereka dengan cara Tuhan memandang mereka. Bahkan ketika Niniwe diselamatkan, dia marah kepada Tuhan. Karena cara pandangnya justru tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Ini yang saya sebut pelayanan diperbarui. Jadi cara kita memandang orang yang kita layani pasti berbeda. Cara yang kita melayani mereka pun akan berbeda. Dengan kasih Kristus. Dengan kasih. Karena itu menjadi fokus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Nicholas untuk kehadirannya memberkati pemirsa Tirta TV. Baik pemirsa Tirta TV, tadi sudah saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pastor Nicholas, bahwa kebangkitan Kristus membawa minimal 3 dampak ini. Hidup kita dibaharui, ada buah hasil pertobatan kita yang dapat dinikmati, berdampak baik bagi orang lain. Amen. Jadi kalau kita menyatakan pengikut Kristus yang sudah bangkit, tentu orang lain melihat, wah berbeda dari dulu sebelum mengikut Kristus. Karena apa?
Karena dulu cerewet, tapi sekarang lemah lembut, penuh kasih. Amin. Dulu sukanya tersinggung, tapi sekarang nggak baperan. Nah, itu perubahan hidup. Hidup yang dibaharui karena kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Yang kedua, pengharapan kita bukan hanya pada hal-hal lahiriah. Mungkin hari ini kita sakit. Mungkin hari ini ada saudara kita yang terkena COVID-19 virus corona. Tetapi kita tidak lantas kecewa dan marah kepada Tuhan. Kita berdoa bahkan kiranya Tuhan menyelamatkan, yang buat yang terbaik. Kalaupun Tuhan panggil, kita akan berada bersama dengan Yesus. Amen. Dan yang ketiga, pelayanan kita melayani dengan hati Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus memberi kemampuan bagi kita untuk melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Amen. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama lewat acara Dia Jawaban kali ini boleh memperbaharui iman kita kepada Tuhan. Ingat, di rumah saja. Kita menolong para medis agar mereka bertugas di sana, di garda depan. Kita berdoa di rumah. Dan kita nikmati hadirat Tuhan. Sampai jumpa pada acara Dia Jawaban setiap hari Sabtu, jam 8 pagi. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan, Rajaku, Tuhanku Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan, Rajaku, Tuhanku Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan, Rajaku, Tuhanku Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam hidup orang yang percaya dan kuasa-Mu